Itu ini untuk teman-teman yang nonton OPS, saya bisa menjamin kalau episode ini paling lucu selama Oh iya. lakon iki ngerekam gak HP ni sopo? Lakon tolol lah gak ngerti maksud videoku. Oh alah sepurani Mas baru ngono terus. Maksudku lek sampean IQ-ne anjen rendah aja ndelok sosmed, ndelok kuku melon ah. Isiku pantes iku. Nah, ini kan saya akan nambah semester sampai sekiranya mungkin semester 12 ya. Karena skripsi belum selesai, ada mata kuliah yang ngulang. Oke. Itu gara-gara apa? Kita Mas ya. Gara-gara stand up emang. Itu aja saya 2016 tuh barengan sama 40 orang Mas. Masuk komunitas. Sekarang sisa 2 Mas. Pengen. Ya udah lah akhirnya saya ngambil nasi, saya cuma makan sama sawi sama capcay. Terus panitianya ngomong, "Lu Mas gak ngambil ayam?" "Enggak Mas, aku vegetarian." Saking malunya saya ngaku vegetarian. Welcome back to OPS TV Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang laki-laki, cowok, humoris. Biasanya humoris itu disukai cewek-cewek. Biasanya. Oke, kita sambut Kak Dewangga. Wih, halo, Oke. selamat sore, siang, malam teman-teman yang menonton podcast OPS TV. Oke, mantap. Oke, Mas, panggil Kak apa Mas iki? Mas saya Mas. Mas aja, Oke, Mas aja. Mas Dewangga. Nama asli atau nama panggung? Nama asli Mas. Nama asli. Nama lengkap saya ini Dewangga Pribadi Tia Arif. Pribadi? Tia Arif. Oh, oke. Memang asli. Nama asli. Berarti meskipun di panggung pakai nama Dewangga. Tetap pakai nama Dewangga. Oke. Pakai nama Dewangga. Oke, siap. Terus untuk kesibukan sekarang Mas, ngapain? Kesibukan sekarang sih ini sih Mas. Kuliah, stand up sama ini undang-undangan job stand up gitu-gitu sama salah satunya podcast ini sih Mas. Oke, mantap. Podcast OPS santai. Itu ini untuk teman-teman yang nonton OPS, saya bisa menjamin kalau episode ini paling lucu selama Oh iya. Harus lucu ini Mas. Pede aja dulu Mas. Oke. Pede aja dulu. Oke Mas, tadi kan katanya kuliah Mas. Iya, Mas. Kalau boleh tahu jurusannya apa sih Mas? Oh ini Mas, saya jurusan psikologi. Oh, kok nyebrang ya psikologi ambil lucu iki ya. Nyebrang mulai SMK saya udah beda-beda Mas. Oh. SMK saya jurusan TKJ malah. TKJ. Teknik komputer jaringan. Heeh. Kuliah nang sosiologi Mas. Psikologi. Coba nang lucu-lucuan. Sing stand up. Gak ada yang nyambung apa kehidupan saya. Saya juga nggak tahu. Gak ada ilmunya yang dipakai. Harusnya saya TKJ yang ini, operator kamera, yang ngatur-ngatur setting-setting seperti ini. Seharusnya. Iya, kalau yang benar seperti itu. Ternyata agak bener Mas. Terus yang membuat sampean tertarik ke dunia stand up apa Mas? Ini gara-gara dulu tahun 2016 saya nonton stand up comedy Indonesia season 4 waktu itu. Waktu itu masih ini Dodit Mulyanto tahu pasti Mas ya. Oke. Nah, itu kan meledak banget kan waktu itu stand up di tahun itu. Terus selain Dodit itu ada namanya ini Zawin Nur Ikram. Zawin. Nah, saya tuh nonton Zawin seneng banget. Jadi mencoba kayak aku pengen stand up kayak Zawin lah gitu di tahun 2016 itu Mas. Oke. Terus Mas, ada nggak sing apa namanya, kayak tadi kan senengnya sama Zawin sama Dodit. Betul Mas. Kalau idola lain, apakah memang idolanya cuma 2 itu? Oh, kalau idola lain ada Mas banyak. Kita sebut misalnya Mas ya. Misal Lokal dulu sih. lokal dulu aja. Lokal ini kalau lokal Mas Wawan Saktiawan. Mas Wawan Saktiawan. Mas Wawan Saktiawan. Kalau secara global ini Nabi Muhammad idola saya Mas. Bener. Idola saya itu Mas. Idola saya panutan dalam segala akhlak. Koyoke tak kucino Mas. Secara global tapi di stand up Mas. Di stand up aja Mas ya. Di stand Ya up. mah gak salah sih. Nggak salah. Iya. Di stand up itu kalau lokal Mas Wawan, kalau nasionalnya Zawin. Zawin. Oke. Kenapa Mas Zawin Mas? Kan banyak lihatnya sih. Nah, itu dia masalahnya first impression nonton Zawin tuh seneng aja gitu kayak ketika teman-teman saya suka sama Dodit Mulyanto karena memang lucu. Terus saya nonton yang lain kayak ada Pras Teguh waktu itu ada Hifsi. Terus
ada satu nih Zawin kayak, wih aku seneng banget sama dia kayak kayak lucu banget gitu menurut saya. Oke, berbeda itu baik Mas ya. Nah sedikit lebih beda lebih baik kalau kata Panji. Ya Panji siapa? Panji. Panji Pragiwaksono. Tak sangka Panji Mas. Bukan dong. Bukan Panji. Pertama kali Mas ikut stand up. Pertama kali ikut stand up itu waktu kelas 1 SMK 2016 Mas. Kelas 1 itu dulu saya kan Kabupaten Malang di Gondang Legi. Nah jadi dulu tuh ada komunitas stand up Turen. Stand up Turen yang mendirikan adalah Mas Bobby Darwin, salah satu anggota stand up Indo Malang. Karena kan kalau ke kota jaraknya jauh kan, jadi ada tuh di Turen dulu anak-anak sekolah gabung. Awalnya tuh kompetisi antar sekolah gitu, dan saya kalah. Awalnya saya kalah, tapi setelah kalah kayak penasaran, ini orang-orang kok bisa lucu ya, kok sedangkan aku enggak gitu. Jadi belajarnya di stand up Turen sampai akhirnya itu menemukan, wih ternyata gini rasanya lucu di panggung. Seneng aja gitu Mas. Oke. Terus kompetisi stand up yang pernah diikuti? Kompetisi mulai 2016 tuh saya baru gabung udah juara stand up komedi Radar Malang 2016. Iya di Malang. Waktu itu Malang. Terus ada ini Ultras Tawalik stand up Indo Malang. Saya juara 1 juga. Saya juara 1. Terus juara 2 Warkop Punta Dewa stand up. Terus ada juara 1 stand up komedi Golkar Jatim seri 3. Ini kalau saya sebutkan 40 menit Mas prestasi saya. Sumpah. yang lokalan tadi ya. Terbaru. Kalau yang terbaru gini Mas, alhamdulillah saya lolos audisi Jambore Stand Up Indonesia di Jakarta waktu itu audisinya. Tahun 2024 ini. Oh ini. Baru bulan Ramadan kemarin audisinya. Terus apa ada lanjutannya Mas? Apa ini lanjutannya tampil di panggung Jambore Stand Up Indonesia Mas. Kapan? Bulan September tanggal 6, 7, 8. Oke, kami doakan sukses Mas, juara 1 Mas ya. Kalau Jambore bukan kompetisi lagi Mas, bukan. tapi ini panggung kayak stand up fest gitu, cuman modelnya Jambore gitu. Jadi komik-komik besar ada di sana semua. Dan saya salah satu perwakilan dari stand up Indo Malang. Sangat membanggakan. Ya walaupun banyak yang nggak tahu ya sebenarnya. Pernah nggak sih ketemu sama stand up komedi yang besar lah Mas, yang punya nama besar? Cukup sering Mas, cukup sering karena kan mereka itu biasanya punya ini stand up tour dan sering banget mampir ke Malang kalau stand up tour. Kayak Jadi siapa Mas? Kayak ini Nopek Novian, ya Zawin, terus Arif Brata, Popon Kerok, Rio Dumatubun, Ali Akbar, Fatih Handika. Terus siapa lagi dulu ya? Ada Dani Aditya, Abdul Arsyad, Ari Kriting. Jadi dulu apalagi kan dulu 2019 ada kan Jambore Stand Up Indonesia di Malang. Nah, itu kan ada sekitar berapa? 50 atau 60 komik lah. Itu jadi kayak Uus, Rigen, Rispo, Indra Jegel, itu di situ semua jadi satu tempat gitu. Pernah Mas, secara ngomong-ngomong secara langsung lah. Pernah Mas. Pernah. Dikasih masukan nggak Mas? Apa tambah dilucui tok ngono Mas? Tergantung konteksnya kita ngobrol apa dulu Mas. Tergantung konteksnya. Kalau kita minta masukan mungkin dikasih masukan ya. Tapi kan namanya mereka kan udah gede banget nih. Udah kayak wah ini mas-mas gokil-gokil ini saya siapa gitu. Jadi perasaan minder ada Mas. Kayak nggak berani ngobrol gitu. Soalnya kalau di stand up itu yang dilihat tuh kalau kita nggak terkenal ya, kita tuh dilihat cuma di atas panggung lucu atau nggak lucu. Kalau nggak lucu ya udah bodo amat. Kalau lucu itu biasanya tiba-tiba disamperin, weh gila tadi lucu banget, gokil, kayak gitu-gitu. Jadi harus lucu dulu di atas panggung sebelum tiba-tiba ngobrol so asik di bawah panggung. Iya. Oke. Biasanya begitu sih Mas. Terus ada komunitasnya Mas di misalnya di Malang atau di dekat rumah lah. Oh kalau komunitas sekarang cuma stand up Indo Malang aja kalau di Malang Mas. Komunitasnya itu aja. Cuma satu aja itu Mas. Iya, se-Malang cuma satu. Nah, terus di komunitasnya ini Mas, sering ngumpul kan Mas? Iya, betul Mas. Apa di komunitas itu kayak apa ya namanya? Latihan kah? Apa acaranya lah, kegiatannya apa? Ini kalau latihan jelas. Kalau stand up Malang kan setiap Jumat itu ada namanya open mic.
Jadi open mic itu adalah tempat para komik itu nyoba materi lucu atau enggak lucunya. Oh, Kita kan berangkatnya dari nulis materi kan. Oke. Nah, setiap Jumat itu jadi ada di Tuman Cafe Merjosari, acaranya gratis, kalian bisa nonton. Cuman open mic, jadi kita tidak bisa menjamin lucu gitu, karena di situ tempatnya orang nyoba materi. Nah, kalau yang pengen lucu, belilah tiket stand up gitu ya. Jadi stand up yang ada tiketnya tuh udah show lah, materi-materi yang matang pasti yang dibawa. Oh, kalau yang open mic tadi ibaratnya masih beta lah Mas ya. Nah, betul. Kita nggak tahu ini lucu atau enggak Tapi gitu. dibuka untuk umum iku, Mas. Dibuka untuk umum. Lah terus misalnya sampean iki Mas ya, kan nyoba materi sih. Betul. Ya. Dicoba-coba open mic terus pas akeh penonton tiba gak lucu. Sampean kok enggak minder atau enggak disorai enggak sih, Mas? Kalau disorai enggak Mas ya, karena penonton juga tahu. Cuman malu jelas. Kalau malu jelas, dikata-katain senior gitu kan, dibully kalau nggak lucu mah udah pasti dibully sama senior. Tapi kan setelah kita nggak lucu, setelah open mic ada evaluasi. Evaluasi di mana senior-senior ini yang udah jago ngevaluasi kenapa kita nggak lucu. Bisa jadi tadi penyampaiannya jelek, bisa jadi tulisannya memang kurang bagus, kurang lucu, atau tadi sempat ngeblank. Jadi evaluasilah yang membuat kita tahu salah kita di mana ketika kita tampil tidak lucu. Oke, mantap. Jadi ya memang harus kuat mental lah ya. Oh benar, betul Mas. Di stand up tuh ini harus bener-bener lucu ya Mas ya. Gak sekedar lucu Mas. Banyak banget ini yang gak kuat mental di stand up. Karena mereka mikir kan stand up gampang nih. Stand up gampang, padahal tidak semudah itu. Iya. Mungkin 1-2 kali open mic gak lucu terus keluar komunitas tuh banyak. Oh banyak Mas. Banyak sekali. Dulu aja saya 2016 tuh barengan sama 40 orang Mas. Masuk komunitas. Sekarang sisa 2 Mas. Sekarang sisa saya sama Radita Budi. Udah itu aja. Berarti yang 38 ini 38 menyerah Mas. 38 kayaknya stand up ini bukan jalan saya, ya udah realistis aja PNS gitu mending. Oke. Terus Masnya kok gak PNS Mas? Maksudnya kan contohnya kayak tempatnya tadi. Itu awalnya saya juga sempat mikir kayaknya PNS aja deh, sempat mikir. Tapi kok ada rezeki terus di stand up gitu kan. Walaupun sempat beberapa kali ngedown juga Mas di stand up karena apa ini kesenian apa ini. Terus tadi kan katanya Masnya kuliah di sosiologi. Psikologi Mas. Psikologi. Psikologi lah pokoknya. Iya. Terus itu Mas, semester berapa sekarang? Semester 8 Mas. Otomatis kalau lulus kan dapat gelar sih Mas. Ya. Betul, SPSI. Ya. Kerjanya kemana itu Mas? Kalau psikologi itu bisa ini HRD. Bisa HRD, bisa ke dinas sosial. Bisa jadi psikolog atau psikiater tentunya. Oke. Lah terus kan karir yang Mas Dewa enggak. Sekarang ini kan ke sini ya. Betul. Kalau lulus S1 ke sini. Kira-kira milih yang mana Mas? Nah ini kan saya akan nambah semester sampai sekiranya mungkin semester 12 ya. Karena skripsi belum selesai, ada mata kuliah yang ngulang. Oke. Itu gara-gara apa? Kita Mas ya. Gara-gara stand up emang. Kadang saya tuh apa ya, gara-gara stand up ini saya kuliah telat jadinya. Tapi stand up sendiri juga banyak membantu saya gitu Mas. Oke. Karena kalau nggak ada stand up ya nggak mungkin gitu saya ada di sini juga salah satunya. Betul. Oke Mas. Terus tolak ukur Mas. Tolak ukurnya stand up dikatakan berhasil. Apakah kok penontonnya lucu, guyu, terus ikut dikatakan berhasil Mas? Apa ada kata lain? Ada. Bukan hanya tergantung kita apa ya. Kalau semisal open mic gitu ya. Kalau semisal open mic latihan, tolak ukur keberhasilan tuh mungkin cuma lucu aja Mas. Tapi kalau kita bikin kayak special show gitu kan, special show yang dimana kita stand up 1 jam. Nah di situ tuh tolak ukurnya bukan hanya kita sekedar lucu, tapi kita juga ini harus punya materi yang sekiranya penonton setelah nonton kita itu mendapatkan sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar lucu, ada pesannya juga. Makanya kalau ini nonton Panji Pragiwaksono kan stand up-nya selalu ada pesan-pesan kan, dia bahas politik, tentang moral gitu-gitu. Kalau special show tingkatannya itu, kalau open mic tolak ukur lucu aja nggak apa-apa. Oke. Terus Mas, ada pengalaman atau cerita lucu nggak sih selama stand up ini? Maksudnya konyol banget lah menurut sampean. Banyak Mas, banyak. Kalau cerita-cerita mah satu lah. Satu ini. Yang paling berkesan. Paling berkesan tuh adalah saya tuh dulu pernah ngejob di Hotel Atria kalau nggak salah. Hotel Atria nih. Hotel Atria. Itu adalah momen pertama kali saya masuk hotel. Gara-gara stand up. Nah, itu
stand up dengan bayaran terbesar pertama saya waktu itu berapa? 500.000 lah. 500.000 tampil. Yang nonton tuh orang-orang corporate kayak yang punya matos, yang orang-orang petinggi-petinggi gitu, orang-orang tua. Sedangkan saya waktu itu masih sekolah. Nah, saya baru pertama kali menghadapi audiens yang seperti itu. Ini kan saya stand up dibayar nih, ngejob. Stand up 15 menit, nggak lucu sama sekali. Orang tua tuh kayak saya ngelempar jokes tuh kayak, oh gitu. Coba Pak, nggak usah ngundang stand up. Mending ustad kalau orang tua gini-gini Pak. Ya Allah, saya ngelempar jokes yang biasanya lucu, udah teruji, ke orang-orang tua itu kayak, oh gitu. Oh, hapian gitu. Oh gitu hapian. Kami gak direken di kok Mas. Betul gitu Mas. Karena waktu itu saya masih minim pengalaman juga. Jadi kan 15 menit bener-bener gak lucu nih. Malu dong saya. Mau minta uang ini gimana? Gak lucu kan minta uang ke LO-nya ini ke panitia. Disuruhlah makan Mas. Disuruh makan kan prasmanan panjang banget nih. Panjang banget. Nah, yang daging-daging itu ada di sebelah kiri. Otomatis banyak orang yang ada di sebelah kiri dong. Otomatis sebelah kiri karena antri daging kayak makanan seafood. Nah, di sebelah kanan ini cuma kayak capcay, kangkung, sawi, sayur-sayuran gitu-gitu toh. Gitu-gitu aja. Karena di sana rame, saya nggak berani ke sana Mas. Karena saya tahu saya gak lucu tadi. Kena mental lah. Saya pengen sebenarnya makan daging, makan enak gitu-gitu pengen. Ya udahlah akhirnya saya ngambil nasi, saya cuma makan sama sawi sama capcay. Terus panitianya ngomong, "Lu Mas gak ngambil ayam?" "Enggak Mas, aku vegetarian." Saking malunya saya aku vegetarian. Lu nggak pernah saya makan sawi-sawian gitu. Ya pingin saya ayam, makanan-makanan mahal di hotel juga pengen. Tapi karena nggak lucu itu kayak, waduh, kayak kalau ngejob stand up nggak lucu tuh makan gak enak Mas. Makan gak enak, malu gitu. Iya. Itu salah satu pengalaman yang nggak bakal saya lupakan itu Mas. Pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan. Kacau itu. Terus, sekarang kan stand up atau komik atau apapun itu namanya lah Mas. Komedinya kan sekarang lebih ke komedi pinggir jurang ya. Iya, pinggir jurang. Apalagi kayak sing di siapa? Somasi. Iya, Somasi. Wis lek gak pinggir jurang, terus ngali ae. Ibaratnya kan ngono Mas. Lek menurut sampean gimana Mas? Kalau menurut saya nggak apa-apa sih Mas, karena sebenarnya stand up comedy kan secara harafiah ini bukan stand up yang berdiri gitu, tapi stand up ini artinya mendirikan opini yang dibungkus dengan komedi. Oke. Sebenarnya materi apapun nggak masalah sih Mas di stand up. Cuman kita harus tahu tempat. Nah, kenapa di Somasi itu isinya materi-materi pinggir jurang? Karena di tempat yang tepat. Nggak mungkin mereka akan membawakan materi seperti itu di hadapan kayak ngejob corporate gitu. Nah, pasti materinya clean. Jadi stand up komedian pun juga punya materi-materi yang ini bisa dibawakan di sini, ini bisa dibawakan di sini, tapi kalau materi ini nggak bisa dibawa ke sini. Contoh saya tuh ya kalau di mahasiswa saya pakai jokes tentang mahasiswa biar relate. Saya pernah stand up di depan Linmas. Nggak mungkin dong saya materi tentang mahasiswa di depan Linmas bapak-bapak ini kan. Yang saya bahas ya udah jadi seputar Linmas gitu-gitu. Menyesuaikan aja. Kalau memang panggungnya 21 plus ya udah bahasanya lebih bebas lagi. Oke. Terus Mas, untuk menulis materi tadi Mas ya. Butuh waktu berapa lama sih Mas? Kan nggak mesti sih ya, tapi seenggaknya mungkin ada patokan berapa gitu. Sebenarnya ini kita kalau rajin ya. Kalau rajin tuh kita bisa nulis dalam waktu 1 minggu 5 menit durasi. 1 minggu 5 menit. 1 minggu 5 menit materi solid lah. 5 menit ini udah pasti lucu lah. Oke. Kalau 1 minggu kita rajin. Kalau males kalau malas-malasnya nyantai bisa 1 bulan hanya untuk materi 5 menit gitu. Lek Mas Dewangga sendiri akhir-akhir ini apa rajin apa males? Kalau saya akhir-akhir ini lebih ke nyari pengalaman dulu sih Mas, karena kan stand up tuh lebih mudah kalau kita jujur aja gitu. Maksudnya Mas? Ya kalau kita jujur kita dapat pengalaman apa, dan paling enak tuh adalah pengalaman apes yang dibahas. Pengalaman apes itu paling enak dibahas. Jujur aja, semisal kayak saya pernah kecopetan. Nah itu lebih enak dibawa materi daripada kita observasi. Karena langsung kita alami sendiri. Kayak kan kemarin saya baru kehilangan HP nih. Iya. Baru kehilangan HP, jadi ya udah ini akan saya buat materi nanti.
Jadi saya tuh stand up nyantai-nyantai aja karena intinya stand up tuh sebenarnya curhat aja Mas. Oh. Apa masalah kita di atas panggung cuman harus ada lucunya. Oke. Ya, terus nggak takut ini Mas, kayak kemarin Mas ya, kehilangan HP. Betul Mas. Masnya buat konten. Ya. Nah, apa kata netizen yang kok khawatirnya walah iki aslinya ya konten aslinya Nah. hilang. Iya memang banyak yang begitu. Banyak yang nggak percaya kalau HP saya hilang. Soalnya masih kan iso story. Iya, saya bisa upload. Nah, ini kan masalahnya netizen tuh begitu kan. Mereka tuh nggak tahu ya IQ-nya berapa ini Mas ya. Nggak tahu aku Mas kenapa. Kan kontenku yang itu yang nonton tuh 1.100.000 kan. Banyak banget yang komen, "Lho lah terus iku ngerekam gawe HP ni sopo?" Lah kon ngerekam gawe sandal lah ngono. Maksudku kan aku wis ngomong ya di video iku yang hilang HP ku Redmi Note 8 Pro, HP utama. Oke. Udah bisa disimpulkan dong harusnya kalau HP utama berarti ada HP cadangan. Nah, kedua, saya kan pakai HP iPhone nih, iPhone XR yang buat ngerekam. Buat konten. Kamera Redmi nggak mungkin sejernih itu dong. Iya. Nggak mungkin sejernih itu, tapi orang-orang nih, karepmu lah kau nggak ngerti, aku kesel aku bales sih. Aku udah ada nih satu bales, tak kata-katain. Lakon iki ngerekam gak HP ni sopo? Lakon tolol lah gak ngerti maksud videoku. Oh alah sepurani Mas baru ngono. Ngilokno siji metu kabeh 1000 ini. Wong 200. Waduh tak bales siji aku sing stres Mas. Padahal sebenarnya ini bener-bener sedih aku kehilangan HP. Iku kalau boleh kita luruskan ini ya, barangkali ada yang menonton ya, barangkali ada yang menonton. Iku kejadiannya ya apa sih Mas? Maksudnya kan sama ini ki nonton nobar di Indonesia kan. Iya betul Mas. HP ini ki digesak opo ancen di umbul-umbul nopo ya apa gitu. Lek tak umbul-umbul gendeng aku. Gak mungkin aku kayak ngono. Tidak mungkin dulu timnas. Kan di euforia kan ya bener. Kondisi ini sih Mas. Di saku. Aku kan pakai hoodie kan. Pakai hoodie di saku depan iki. Pakai hoodie di saku depan iku. Dan waktu itu bener-bener desek-desekan masuknya karena waktu aku masuk kebarengan ambulan keluar ada yang ini pingsan. Jadi bener-bener desek-desekan. Apalagi waktu itu aku WA-an nyari temanku sebelah mana. Udah ketemu, langsung lah aku jalan set apalagi rame kan, bingung lah wis cepet-cepet biar gak ganggu orang yang nonton belakang karena berdiri kan. Udah dikata-katain lunggu cepet-cepet duduk set nyantai nonton golek lah HP set sing iPhone ono tak jele set buka Redmi hilang wisan. Gitu. Berarti copet lah ya. Kayaknya iya. Jadi selama nonton timnas iku aku semengin itu aku. Liane nyanyi aku mek astagfirullah. Istighfar iki opo HP ku ilang iki ya. Ya iku khusus kayak netizen. Ya, tolong IQ-ne Mas yo. Iya Mas tolong. IQ-ne tolong literasinya. Menyimpulkan sing pinter nul. Maksudku lek sampean IQ-ne anjen rendah aja ndelok sosmed, ndelok kuku melon ae. Wis iku pantes iku. Oke. Kok melon Mas? Tontonan yang pantas iku. Mangkel dhewe masalah sesuai ngadepi iki. Dikira gak tenanan, dikira guyon. Terus ini Mas, persona atau karakter yang dibawakan stand up. Aduh, kalau karakter apa ya? Saya ini sih lebih sering ngomel aja sih, Mas. Ngomel marah-marah nah kayak yang ini barusan. Jadi kehidupan saya sehari-hari sama di atas panggung tuh mirip pembawaannya. Jadi kalau semisal gini nih, saya cerita ke mas-mas ini sama di panggung saya juga kayak gini, cuman bedanya saya pegang mic kan. Yeah. Kalau waktu emosi ya udah emosi kayak aku ngata-ngatain netizen tadi. Jadi nadanya tinggi. Jadi ya sama seperti inilah karakter saya kalau stand up, gak beda-beda jauh. Oh, oke. Terus Mas, ada apa namanya? Tips dan trik lah, maksudnya untuk nggak mungkin kan Mas Dewan nggak pertama kali stand up apa sampai sekarang barengan kali ada groginya Mas. Apalagi kan pas stand up kan open mic tadi kayak dilihat banyak penonton. Oh, itu. Cini gak derdek ngomongnya, cini gak belibet kayak aku ini Mas. Oh. Kalau biar gak belibet harus dibiasakan sih Mas. Ada metodenya juga, kita tuh sebelum open mic kan ada istilahnya ngebadanin materi tuh. Ngebadanin tuh istilahnya gampangnya ngehafal materi lah. Ngomong sendiri di depan kaca.
Kalau nggak gitu bisa lah metodenya banyak gitu, bisa ngedengerin suara sendiri. Dan biasanya kalau saya nih sebelum naik ke panggung tuh saya latihan vokal a i u e o. Oh. A I U E O ra 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 ri 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 ru 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 le 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 gitu-gitu biar di atas panggung tuh otot-otot kita yang di muka ini enak. Terkadang kan tapi yang ingin kita sampaikan sing di otak Sama ambil sing di yang- mulut iki gak sinkron. Nah, banyak yang seperti itu, banyak. Itu mah kuncinya harus dicoba terus, Mas. Kalau menurut saya ya. Sama kalau tips and trick menghadapi grogi, kayaknya grogi itu jangan dilawan deh, Mas. Karena secara psikologi sendiri ya, nah Ya. ini berguna nih. Akhirnya. Ada bergunanya kuliah saya. Grogi itu adalah rasa tanggung jawab dari kita gitu. Karena kalau kita ketika mau tampil nih tidak ada rasa grogi, berarti kita tuh kayak meremehkan panggung aja. Karena grogi itu muncul ketika kita semakin memikirkan penampilan kita. Karena kan kalau kita semakin bertanggung jawab sama penampilan kita kan kita pasti mikir, aduh engko lek gak lucu ya apa yo. Aduh lek gak lucu ya apa yo. Nah, grogi itu justru bagus karena kita sebenarnya memikirkan penampilan kita nanti. Oke. Jadi jangan dilawan tapi dikontrol aja. Oke, siap. Terus Mas, pernah nggak selama stand up ini Mas lupa materinya nggak? Pernah nggak Mas? Lupa materi sekali, Mas. Sekali. Hmm. Ingat Mas kejadiannya? Ingat kejadiannya waktu itu audisi Suci 8 Kompas TV. Oh, Mas ini pernah ikut audisi Suci? Betul, pernah. Audisi Suci 8 Kompas TV kan biasanya tuh kalau audisi kita nggak lucu di awal itu sama jurinya langsung di-cut gitu. Jurinya di-cut. Nah, tujuan saya dulu di Suci 8 nih audisi ini adalah yang penting saya tampil 3 menit nggak di-cut. Tampil 3 menit nggak di-cut. Di tengah-tengah nih karena waktu itu kan yang nonton langsung Pak De Indro Iya. sama Panji Pragiwaksono. Waduh. Yang dimana saya stand up tidak pernah ditonton orang-orang besar seperti itu. Oke. Jadi saya stand up, bener nggak di-cut. Tapi ketika nggak di-cut, saya malah kaget. Jadi saya stand up, set, des. Loh, kok nggak di-cut? Akhirnya belibet, ya saya doakan terima kasih, langsung begitu akhirnya. Kaget sendiri, wih aku nggak di-cut. Iya. Padahal aku tuh ngelempar 2 jokes atau 3 jokes itu nggak kena. Aku tuh udah mikir di panggung, ini di-cut ini. Loh kok nggak di-cut ternyata. Malah kaget, karena pikiran saya di-cut tuh terlalu banyak gitu. Jadi udah banyak negatifnya sebelum naik panggung, makanya di panggung juga negatif. Oke. Berarti sistemnya itu gini Mas. Misalnya ini Mas ya. Saya naik panggung, ternyata saya ngelempar jok 1 nggak lucu, wes cut. Nah, itu langsung suruh turun wes. Ya, kalau audisi begitu, Mas. Kalau itu kan audisi kan ya. Kalau audisi begitu. Tak kira itu sampai ditunggu sampai mungkin 1 orang 3 menit mungkin ya. Oh, Tunggu tidak. sampai selesai. Itu selesainya 4 hari kalau gitu, Mas. Yang audisi banyak itu. Kalau nggak di-cut gitu. Masalahnya ini banyak orang-orang random yang biasanya tiba-tiba ikut. Maksudnya random Mas? Random yang bukan anak komunitas. Oh, ikut. Iya, masalahnya kan yang jelas anak yang lolos pasti anak komunitas kan. Orang anak komunitas saja 3 tahun 4 tahun belum lucu-lucu, kadang gitu belum lolos. Ada orang yang tiba-tiba ngide aku bisa stand up tanpa ikut komunitas. Ya pasti nggak lolos lah. Oke. Itu yang harus dikat-dikat orang-orang aneh-aneh itu. Iya. Kalau nggak dikat benalu mengganggu mereka. Terus Mas, menurut Mas Dewangga, apa sih bedanya stand up sama Masnya membuat konten di IG? Bedanya, Ah, konten jauh lebih mudah levelnya daripada stand up. kenapa lebih mudah? Karena di konten kita nggak harus lucu, Mas. Nggak harus lucu. Nggak harus lucu. Padahal kan yang paling lucu bukan paling lucu, yang paling dicari orang kan di IG kayak gitu kan lucunya itu. Karena tidak semua masyarakat ini paham stand up gitu. Jadi kalau di stand up tuh ada penulisan bisa diaplikasikan ke konten. Saya kan melakukan itu ya. Ya. Jadi ada istilahnya kayak di stand up tuh punchline-nya layer 1, layer 2, layer 3 gitu. Semakin nggak ketebak semakin lucu kalau di stand up. Ya, nah, betul. kalau di konten jangan begitu, nggak bisa. Yang di konten tuh yang pertama relate aja. Kadang orang karena relate aja ketawa. Iya, betul. Kayak tahu nggak sih awakmu apa kayak
kelangopan ngono terus wetengmu diotik terus gak enak no ayo tahu aku apalagi perempuan suka biasanya gitu-gitu opo sih perempuan senengane biasanya gitu-gitu tanpa kita melucui jadi kalau konten tuh nggak usah terlalu menjerumus ke stand up bisa aja cuman tapi nggak semua iya nggak semua apalagi kan pasar ini kan orang-orang kabupatenan yang dimana referensi guyonnya tuh kayak ludruk terus kayak bantengan jarang lah yang tahu stand up iya berarti tutup pasar besar pasar kadang mas nah iya kayak gitu-gitu aja mah kalau konten levelnya lebih gampang oke. Kalau di konten ini mas ya ngomong-ngomong konten yang meledak mas yang kehilangan HP kemarin nih mas yang kehilangan HP nih yang baru itu 1 juta berapa 1.200.000 kalau nggak salah sekarang itu saya mikir konten susah gimana caranya 1 juta views gitu nggak pernah tembus gimana yo caranya yo saya berdoa ya Allah tolong ono aku konten sing delok 1 juta dikai nyo HP-mu ilang nyo dikai des HP-mu ilang bener tak kayak konten sing delok 1.200.000 iki Mas iku meledak iki tapi menurut sampean Mas ya memang nggak bisa dikatakan sebagai suatu nilai ya. Tapi sepadan nggak sih Mas dengan konten 1 juta iki mang kehilangan HP menurut sampean pribadi? Kayaknya masih belum Mas ya. Masih belum sepadan. Bukan karena kenangan di HP-nya ya Mas. Mungkin dari nilainya lah. Kayaknya ini sih Mas. Kalau secara harga kan murah ya. Iya. Secara harga murah. Kayaknya yang bikin sedih tuh waktu itu karena banyak kerjaan baru masuk gitu. Ada 4 kerjaan kalau nggak salah. Belum deal masih kita kontak-kontakan aja. Nah sekarang saya nggak bisa menghubungi mereka jadinya. Iya benar. Itu yang bikin sedih. Tapi ini karena saya stand up comedian ya. Jadi stand up comedian kan semakin kita punya masalah, semakin ironi masalah kita itu semakin lucu. Betul. Karena di stand up tuh ada namanya tragedi plus time. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Jadi kalau kita cepat berdamai dengan masalah, itu enak banget jadi materi gitu. Kayak contohnya Dani Aditya tahu? Yang mohon maaf ini dia difabel. Oke. Ya, tahu. Tahu kan? Ya. Dia kan membahas tentang kecacatannya sendiri karena dia udah berdamai sama diri sendiri. Akhirnya lucu banget kan. Orang-orang menertawakan itu karena dia ikhlas dan korbannya diri sendiri, gak menyerang siapapun, jadi aman. Nah, saya tuh sering begitu di keadaan-keadaan susah gitu. Sebenarnya saya nggak susah, kayak ya bener ada susahnya, tapi di sisanya tuh pikiran saya, wah materi bagus ini kayak. Jadi kehilangan HP tuh di pikiran saya, materi ini kan, materi nih, kayak gitu-gitu. Oke. Di balik susah. Iya berkah di balik susah. Jadi stand up tuh juga mengajarkan ilmu ikhlas dengan cara menertawakan. Apalagi menertawakan diri sendiri. Oke. Terus Mas, kalau nggak salah ya saya lihatnya konten Mas Dewangga ini di IG itu banyak konten yang apa ya bisa dibilang menjelekan nggak sih? Maksudnya menjelekan Malang kabupatennya sendiri lah. Kalau itu enggak. Bukan menjelekan, lebih apa ya? Lebih apa tuh? Guyoni sih, Mas. Iya, jokes lokal aja, jokes lokal. Jokes lokal. Enggak takut diserang enggak, Mas? Kok ini Malang kabupaten gitu loh. Daerah dewi ngono. Karena saya tidak menghina kabupaten sama sekali. Saya justru kayak membanggakan tempat saya. Kayak waktu itu kan saya pernah kenapa Gondang Legi. Itu kan polanya niru kenapa Bandung kayak gitu kan. Jadi kenapa Gondang Legi karena ini kayak Gondang Legi itu udah bisa bersaing dengan kota. Di kota ada coffee shop, di Gondang Legi juga punya namanya Kopi Cetol. Nah, itu kan banyak orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu sedangkan Kopi Cetol ini ya memang khas banget sama Gondang Legi gitu. Iya. Terus nggak salah kan Mas Dewangga ini pernah buat konten di Malang Kota pas lebaran. Kalau nggak salah itu aku nang Malang Kota iki muter-muter tok polai sepi. Itu bukan Mas ya? Betul iya itu. Ya betul. Iki polai kayak mahasiswa iki wis iso balik. Wah, kayak gitu kan nggak takut Mas? Bener sih jokes tapi kan mungkin pernah nggak sampai diserang lah. Bukan diserang sampai dilokno lah. Tanggapan netizen lah. Pernah. Jelas pernah kalau itu mah. Di DM Mas? Enggak dibuat di tweet. Di tweet. Di tweet kayak
Yang saya masih ingat kata-katanya kayak apa ya? Yang kelihatan sok superior ini malah ketok goblok, malah ngomong ngono. Saya mah santai aja. Iya Mas, maaf kayak gitu-gitu. Ya udah santai aja. Oke. Kalau diserang-serang itu mah pasti toh kita buat konten seaman apapun, kemungkinan yang nyerang itu pasti ada, Mas. Pasti ada, santai-santai aja. Berarti setiap konten pasti diserang tau, Mas? Ada, pasti yang ngatain pasti ada. Setiap konten yang ngatain pasti ada. Terus backnya sopo, Mas? Baik maksudnya? Kan mari diserang sih. Ya. Backnya sopo? Anu Mas, winane Minje. Kiminje wingi. Kiminje ambe Dier. Kok malah saya yang ngejok sini? Saya nunggu dari tadi nih Mas. Masa saya terus yang kerja? Oke. Terus untuk Mas Dewangga, pernah ada ritual sendiri nggak? Khusus Mas Dewangga sendiri. Ritual sebelum melakukan stand up. Ya, menghafal materi sih Mas. Menghafal materi itu pasti sulit sih Mas. Ngebadanin itu sih. Ngebadanin. Karena yang paling penting sebelum tampil itu adalah persiapan sebenarnya Mas. Jadi kalau persiapan kita benar-benar matang, insya Allah di panggung tuh jauh lebih baik daripada yang kita tidak mempersiapkan sebaik itu. Karena saya udah mengalami dua-duanya. Saya pernah stand up dengan mempersiapkan sebaik mungkin, seniat mungkin, hasilnya memang benar-benar bagus. Saya pernah stand up juga, ya udah ala kadarnya aja, nggak mempersiapkan apapun, ya udah hasilnya jelek. Jadi untuk itu sih mengatasi kayak itu kan istilahnya ritual ya. Ya. Ya termasuk ritual saya adalah ngomong sendiri, ngebadanin, ditulis lagi, diapalin lagi itu sih. Oke. Terus keinginan yang pingin dicapai di stand up. Jelas ini masuk Suci Kompas TV. Itu masih saya kejar. Walaupun udah gagal berapa kali ya? 1, 2, 3 kali. Udah gagal 3 kali. Itu gagalnya cuma di audisi itu. Di audisi. Di audisi. Audisinya berapa kali Mas? Lah apa langsung di sana apa di misalnya di Malang ada audisi sendiri? Audisi kan biasanya kalau di Jawa Timur tuh biasanya langsung ke Surabaya. Langsung ngambil kota besarnya di Surabaya. Jadi komunitas Jawa Timur kalau mau audisi ya ke Surabaya langsung. Saya tuh pernah audisi ke Semarang. Audisi di Semarang, di Surabaya 2 kali. Surabaya berarti 1, 2, 3 kali. 3 kali, Semarang 1 kali. Oke. Berarti total 4 kali audisi. 4 kali dan itu gagal semua. Karena di balik kegagalan pasti ada kesuksesan Mas. Semoga saja. Masalahnya yang gagal juga banyak. Ya itu. Gagal dan menyerah juga banyak contohnya. Terus Mas, tanggapan orang tua Mas. Apalagi Masnya kan kuliah sih. Apalagi mungkin orang tua itu biasanya lebih menginginkan anaknya itu terjun ke pekerjaan yang pasti-pasti lah Mas. Bukannya stand up itu tidak pasti ya, tapi kan biasanya kayak kerja kantoran itu gaji lebih pasti. Setuju Mas. Nah, tanggapannya orang tuanya gimana Mas? Tanggapan orang tua kalau sekarang dibiarin. Kalau sekarang dibiarin. Kalau dulu. Karena udah tahu nih saya dapat penghasilan dari sini dan saya bisa ngasih duit ke orang tua. Bisa ngasih duit malah. Dan bisa ini bayar beberapa kebutuhan buat kuliah untuk saya sendiri. Kalau dulu awal-awal nggak boleh emang Mas. Dimarahin Mas? Parah ini Mas. Bener-bener bukan hanya dimarahin. Saya kan dulu tuh ikutnya SMK kelas 1 kan. Dimana saya tuh punya motor Astrea yang saya tuh nggak boleh motoran keluar Gondang Legi. Nggak boleh tuh, nggak berani. Nah masalahnya stand up-nya kan di Turen. Dan stand up tuh pasti pulangnya malam. Karena saya pernah pulang malam, pulang ambil bapakku dikepui aku. Mulai wis kandhani paling bengi jam 09.00 ngayalae manut nang bapak pakpok mek nggih yo ngono. Sampai akhirnya wah ya apa carane aku melo stand up? Aku pinjem lah ke motor ke omku. Adik bapak. Pinjem pulang malam jam 12 apa jam setengah 1 gitu. Dok balekno nang omku. Wis balik tetep ae aku diseneni ambek omku mbek dikepuki pisan. Ancen adik kakak padha ae mending aku dikepuki bapakku dhewe wae. Padha dikepuki omku pisan aku. Kira-kira Mas Dewangga milih duwe anak ngono paling dikepuki ae we. Aku iki adik kakak padha ae. Padha ae sampai iki aku pernah aku stand up
pulang-pulang jam 2 lah gak salah. Pulang jam 2 karena teko kota ya. Pakaianku iku wis ndek teras kabeh, Mas. Wis dicepak. Sudah di teras semua pakaianku. Sing waduh iki ya opo? Ya wis akhirnya aku turu ndek teras iku, Mas. Akhirnya Turu ndek teras iku. Nah, titik balik adalah ketika aku juara Radar Malang, Mas. Juara Radar Malang 2016. Aku kan dapat hadiah juara 1 2 juta kan. 2 juta masuk koran, ambek oleh piala. Piala lumayan gede lah. Nah, masalahnya kompetisi ini kan bengi sampai isu. Aku sampai isu baru mulai karena gak wani mulai bengi-bengi itu kok Malang nang lagi waktu itu. Jadi kan aku budal iku alasan ya budal sekolah Mas nggak seragam, padahal di tasku pakaian ganti. Pakaian ganti. Berangkatlah aku, berangkat lomba tes menang. Pulang besoknya pagi jam piro ya kayak teko omah iku sekitar 7:30 aku Mas. 7:30 kayak ndek sepeda. Lawang iku langsung digebrak kami bapakku. Brak. Teko ndi kon? Saya masih santai. Jadi pelakat 2 juta tak taruh. Bawa koran juga aku bawa koran, pialanya tak taruh. Bapakku tak kei, nyawa samain 500 aku 1,5 juta ngono. Apa iki? Aku menang lomba stand up. Apa kok gak ngomong ae? Apa kok gak ngomong? Lek ngomong jelas ora kolei, Pak. Wong pertama aku yang ngomong kok gepu-gepuki, ngomong stand up. Ono duwe ae kok gak ngomong. Baru iku lah, titip balik tak 500 aku mlebu koran. Iku bapakku star syndrome iku di kampung goni koran ae iku medodono anakku. Wah, oke. Sosokan ae. Anakku winginan tak gebuki iki ngono ya. Wis iku titip balik ndek ngono Mas akhire. Oke, terus mari iku akhirnya sampai saiki ibarat didukung lah Mas ya. Enggak tahu sih Mas sebenarnya. Sebenarnya sekarang masih enggak ngerti aku didukung apa ora sebenarnya iki. Karena ya wis dijarno ngono wis aku. Sebenarnya enggak ngerti lah enggak iki. Ngambang iki Mas. Karena masih iki sering dipres untuk kayak ya wis mari lulus kuliah golek kerja sing tenanan ae. Ya wis aku sendiri juga mikir kayak sulit ya hidup dari stand up kalau dibuat kerjaan utama. Kayaknya dibuat sampingan aja, kita punya kerja tetap itu paling bener deh menurutku. Karena kalau kita cuma stand up aja resikonya terlalu besar. Oke. Tapi sampean ngomong ngono lebih baik stand up kayak sampingan ya. Pekerjaan lain utama. Apa kiranya iso Mas bagi waktu nih? Misalnya kan kayak kerja pada umumnya kan isu sampai sore. Betul. Bengi kate sek kan biasanya capek. Apa maning dur nulis materi lah. Lain-lain lah. Kayaknya selama kalau kita melakukan hal yang kita senangi, rasa capek itu nomor sekian deh Mas. Kayak aku belani stand up karena aku seneng aja, ya wis lah aku rini. Karena banyak banget senior-senior saya yang udah nikah. Itu tuh mereka seneng. Jadi masih mereka punya istri di rumah. Mereka tuh mau nongkrong sampai malam sama anak stand up cuma karena seneng aja. Rasa seneng itu aja. Belan-belani lah. Belan-belani cuma untuk menuruti ego aja Mas. Iya. Terus Mas kalau disuruh milih stand up apa konten kreator? Konten kreator komedi ya? Harus pilih salah satu ya? Iya. Harus pilih salah satu. Stand up. Kenapa? Karena ini tidak semua orang bisa stand up. Sama juga sih tidak semua orang bisa jadi konten kreator. Tapi jumlah konten kreator itu jauh lebih banyak daripada jumlah stand up komedian. Betul. Ya. Oke. Dan stand up komedian bukan skill yang mudah gitu. Iya. Nih kalau semisal diadu nih, ada nih konten kreator lucu. Di panggung lah. Lucu-lucuan sama anak stand up berani saya. Karena belum tentu Mas ya. Apalagi kan kalau konten kreator kan ini kurang lucu baleni. Nah, bisa. Kalau nggak lucu bisa dikasih sound effect. Stand up kan nggak bisa. Penonton sing ngono. Modon. Penonton sing ngono. Lah masalah ngomong-ngomong masalah modon Mas. Pernah nggak pas stand up dikongkon? Gak lucu modon. Itu pernah terjadi di panggung yang paling wetahe pokoknya. Aku tahu stand up di acara dangdutan aku Mas. Oh ya selaknya Mas. Acara dangdutan iku penonton sing ora ngerti stand up wis. Dadi nyaut-nyauti kabeh kok ndelok bantengan ngono wis. Nyaut-nyauti ngono iku. Gara-gara aku dikongkon ketua RT ku Mas. Kowe iku wis lek dikongkon wong kampung angel nolake iku. Iya. Stand up wis dibayar suwun.
Dikongkon di wong dangdutan ngono. Aku isine mek muring-muring tok ndek kono. Kapan nyanyi, meneng ta lah. Mari ki mari. Oni welek kakek ngomong. Aku mek ngono-ngono tok di panggung. Ngamuk tok ngene Mas. Ngamuk meneng. Mbok kira aku gelem Mas stand up ndek kene. Saking dikongkon RT ku iki. Asli ya wegah aku nih stand up ndek kene-kene iki. Mek ngono-ngono muring-muring ngono ae. Aduh, kacau iku wis. Oke. Mas gak kepengin collab. Kayak collab. Aku gak ngerti orang iki stand up atau enggak. Siapa tuh Mas? Kayak siapa sih bahasa sih ngomong peh. Oh Mas Wawan Saktiawan. Ambe sapa ngene sing ndek Semboriti. Nah, Gilang. Nah, mereka berdua kan bagian dari stand up Malang, Mas. Oh. Satu komunitas juga. Soalnya kita orang awam, taunya kan ya pas meledak-meledake konten, iya. mulai gelek collab dengan lain-lain. Betul. Mas Dewangga iki enggak pengin collab ngono juga enggak? Cek nih meledak. Mungkin nanti Mas ya. Nanti. Mungkin nanti. Toh tanpa mereka juga bisa meledak. Iya, Asia. Nanti kali Mas, kalau saya mah santai-santai aja. Oh, santai. Tidak terlalu mengejar. Berarti gak begitu mengejar di stand up, bukan di konten kreator IG-nya Mas ya. Jadi kayak ya udah kayak sehari satu aja nggak apa-apa lah. Nggak ngejar-ngejar kayak sehari 3. Walaupun sehari 3 tuh sebenarnya lebih cepet ya. Cepet apanya ini? Cepet insight-nya kalau kita nyari insight, kalau kita nyari follower. Karena kuantitasnya dibanyakin. Tapi kan malah gelis kentekan materi Mas. Nah, makanya berannya di situ. Makanya kayaknya saya ya udahlah santai-santai aja, sedapatnya aja. Tapi enggak menggebu-gebu di sosial medianya Mas ya. Iya, saya pun belajar konten dari Mas Wawan juga. Mas Wawan juga belajar stand up pun ya karena senior saya, belajar dari dia juga. Iya. Sering ketemu Mas? Sering ya? Lumayan sering. Oke. Berarti kalau kayak lain tadi kan ada ciri khasnya sendiri. Kalau Mas Dewangga ada perkataan ciri khasnya. Kayak tadi kan Mas Wawan ya, Wawan Saktiawan ku peh. Peh. Ya walaupun anak-anak stand up Kediri juga gitu semua sih Mas. Iya sih, tapi ngangkatnya kan karena itu. Iya, karena dia yang kontennya lebih naik daripada yang lain. Kayak Robby Maulid itu stand up comedian juga kan? Iya, Robby Maulid stand up Surabaya. Itu kan kok iso. Itu. Ya. Kalau Mas Dewangga ini ada ciri khasnya sendiri? Kalau saya ciri khasnya bukan di itu deh Mas, bukan di perkataan kayaknya. Oh, bukan di tapi perkataan. di ini penampilan. Di penampilan. Warna merah terus. Iya. Nih kalau nggak percaya lihat aja kontenku warna merah semua. Itu bukan saya sengaja. Karena memang suka warna merah? Karena memang suka warna merah sebenarnya. Kenapa Mas? Karena saya ini fans Munchen. Fans Bayern Munchen dari 2011. 2011. Bukan nih Liverpool sampai MU ya abang ya? Sama-sama, tapi kan mereka berdua tim kroco sekarang. Siap. Terus gak kepingin buat Mas, perkataan khas itu tadi seperti yang lainnya. Nah sebenarnya sama Mas Wawan udah disarankan sih Mas. Udah disarankan bikin kayak begitu biar ada trademark. Kayak Gilang kan Prit gitu kan. Prit, jadi orang tuh ketemu langsung kayak ketemu Gilang tuh nyapanya Prit semprit kayak gitu. Kalau Mas Wawan ketemu orang random peh gitu. Nah kalau saya tuh sekarang tuh ketemu orang random masih loh mas gondang legi masih gitu, belum ada trademark kata-kata. Ya mungkin nantilah ngalir sendiri. Jadi kalau emang ketemunya di tengah jalan juga nggak apa-apa, nggak ketemu juga nggak apa-apa. Santai aja saya. Oke Mas, harapan ke depan untuk stand up apalagi khusus daerah Malang lah. Kalau berarti komunitasnya ya? Ya, komunitasnya harapannya ini sih Mas, bisa melahirkan komik nasional lagi. Komik yang tembus sampai TV nasional. TV nasional lagi. Iya, terakhir tuh TV nasional siapa? Upit namanya. Upit Rukmana. Dia tuh ini Suca 4 Indosiar. Sepertinya saya tidak begitu mengikuti. Iya, dia memang keluar pertama sih Mas. Keluar pertama, banyak yang nggak tahu juga Mas. Banyak yang nggak tahu juga. Banyak yang nggak tahu juga. Terakhir itu biar bisa menembus itu tadi ya. Mas Dewangga harus bisa menembus awan kinton. Itu tapi saya nggak tahu entah kapan itu. Ya udah jalanin aja dulu. Sambil kuliah santai-santai aja. Oke. Terus untuk orang awam Mas masuk ke dunia stand up atau komunitas stand up, ada tipsnya nggak Mas? Atau
kayak saya kan misalnya pingin masuk, Iya, malu dong, Nah, gak betul. tahu lucu. Apa maneng mentalnya harus Harus kuat mental dulu ah iya. lah. Ini deh kalau orang awam pingin gabung stand up, saran saya jangan ngelucu di depan senior kalau kalian belum lucu di atas panggung. jangan ngelucu di depan senior kalau kalian belum lucu di atas panggung. Betul. Kenapa? Karena kita nggak akan peduli. Kenapa mas? Karena di stand up tuh fair, Mas. Yang kita lihat tuh lucu atau nggak lucu di atas panggung. Nggak peduli kalian siapa, umur kalian berapa, latar belakang kalian apa. Kalau kalian masih anak baru, terus sosokan lucu dan belum lucu di atas panggung, kami nggak peduli. Jatuhnya so asik dan kami males ngasih masukan malah. Oke. Berarti pembuktiannya harus lucu di atas panggung dulu. Ya, Oke. Nah, di atas panggung tadi itu pas apa namanya tadi sing kegiatan Open rutinan mic. itu kan open mic. Nah, misalnya di open mic tadi lucu, kita boleh lah sosokan lucu gitu. Belum, Belum. masih belum. Baru kalau semisal dia di open mic tuh bener-bener udah Bener-bener pecah lah. bener-bener pecah dan 5 kali berturut-turut. Itu udah valid lah dia emang lucu. Oh. Atau gak gitu dia udah pernah merasakan panggung show yang berbayar. Oke. Jadi kalau karena kan biasanya lucu tuh ada karena faktor kecelakaan, Mas. Tidak sengaja. Ya, ketidaksengajaan karena mungkin lucu karena dia ngeblank kan banyak kan. Iya, banyak. Kita ngetawain orang ngeblank kan emang lucu kan. Iya, betul. Nah, dia kan lucu bukan karena materi, karena goblok. Bukannya nanti pandangannya menurut netizen ini Mas ya. Mm-mm. Bukannya nanti pandangnya wah malah berarti sombong lah. Ya enggak sih? Tuh, Maksudnya- memang komunitas stand up tuh tidak seasik yang dibayangkan orang-orang, Mas. Oh. Komunitas stand up ini di Malang ya. Iya. Di Malang dan beberapa juga saya tahu Mm-mm. di komunitas stand up tuh ya itu kita nggak peduli kalian siapa. Yang penting pembuktiannya itu tadi. di atas panggung. Kalau pingin kalian guyon-guyon guyup rukun nggak usah gabung stand up, Mas. Gabung Karang Taruna aja guyup rukun itu udah. Gabung Karang Taruna mending. Oke. Memang begitu. Oh iya. Kelihatannya aja di atas panggung guyon asik. Kalau kita antar sekomunitas sendiri, waduh itu kacau itu, Mas. Banyak yang keluar karena nggak kuat mental. Iya. Seperti kata Mas Dewangga tadi ya. 40 jadi 2. Ya. Banyak sekali. Itu Berarti aja. memang mental jangan apalagi kalau baru kenal jangan so asik. Ya, itu, Mas. Oke, siap. Itu tips dan triknya. Betul. Oke, Mas. Akhir kata ini, akhir kata. Kata. Quotes sing lucu ngono lho, Mas. Gawe penonton nih. Quotes. Quotes utawa jokes utawa apa sak karepe sampean lah. Buat penutupan. Buat penutupan iki, buat penutupan terakhir. Buat penutupan apa ya? Oh, iki karena aku setelah kejadian kehilangan handphone, Mas ya. Kehilangan handphone tuh aku nonton podcastnya Mandan Kentir, Yusril Fariza, Sadana Agung yang mereka tuh membahas pernah kehilangan barang-barang juga. Nah, sama juga dengerin siap Wiranagara. Itu bagus tuh kata-katanya. Apa? Karena saya juga habis kehilangan kan untuk saya sendiri sebenarnya. Iya, betul. Itu ini kita tuh merasa kehilangan karena merasa memiliki gitu. Padahal semuanya titipan. Oke. Jadi apa yang hilang akan ada yang ganti. Ada yang datang, ada yang pergi, akan ada yang datang juga. Dan saya percaya itu. Mantap, dalam sekali maknanya. Seperti kata seperti tukang parkir ya. Apa tuh, Mas? Kan titipan tok sepeda sakmono akeh. Nah, itu dia. Dijoko sing duwe, Mas. Lek dijoko uang ya karo. Joko uang ya ora bisa. Iya, kamera urusan. Iya, joku ya dibobol. Tukang parkir nanti. Aduh. Jok sepeda. Oke, Mas. Terima kasih sudah berkenan mampir sudah berkenan hadir di podcast kami, Mas. Sama-sama, Mas. Semoga Mantap. semakin sukses. Amin. Diganti HP ini Redmi Note, Mas ya. Redmi Note dulu, Bro. Diganti Redmi Note 9 Pro. Mek munggah siji. Iya, siji ya loce, Mas ya. Munggah siji. Oke, Mas. Terima kasih. Untuk OPS TV, kalian mau undang siapa lagi? Coba komen di bawah. Oke. Dadah. Terima kasih Mas Dewangga. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Mantap.